nek dulu intine ngarit dipakane ben sak gede-gedene ben sak mana-manake kan gitu, penting sehat gitu. Nek sekarang kan dikonsep Mas. Kalau bisa kan ternak jadi usaha. Saya jual timbang tuh Mas. Oh iya. Timbang Mas. Timbang, tapi ya real timbang tuh Mas di sini. Jantan betina, induk, anak apa semua saya timbang. Cuma harga timbang berbeda gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah ada di, ini teman-teman bisa baca ya, kandang wedusnya bagus. Nah, ini jadi hari ini sahabat sapi dolan ke peternakannya Mas Bagus. Nah, ini mungkin yang beberapa teman-teman sudah sering lihat kandang ini di channelnya Mas Bagus atau mungkin channelnya Mas Gaper dan Mas Domba Bagus. Nah, ini kita langsung ke sini nih teman-teman. Kita cari dulu Mas Bagusnya. Ini. Assalamualaikum Mas Bagus. Oke. Yang Mas. Oke. Untuk salaman sih, no. Dalam. Ini Mas Bagus. Dulu kan sempat kesini tau tapi malam tau Mas Bagus. Nah, kayak Mas ngadep nih maghrib ngomong. Iya, belum puas lah maksudnya. Karena ya semalam langsung apa sih ngene? Langsung finish ora teko awal aja nih. Nggih. Piye Mas, piye. Ini mau izin nanti kayak tanya-tanya kayak biasa sambil keliling kandang bisa ya Mas Bagus? Bisa. Mungkin itu dulu perkenalan lagi ya Pak Mas Bagus. Padahal wis terkenal lah Mas Bagus sih. Di channelnya mungkin ya sering lihat Mas Bagus di channelnya ataupun di channelnya Mas Danang sama Mas Gaper. Tapi ini kan di sahabat sapi Mas Bagus ya. Oh nggih. Perkenalan lagi, mungkin nama, alamat, nama farm, nama nomor HP Mas Bagus. Nama saya Bagus. Tepatnya kandang, namanya kandang deh. Kandang Wedusi Bagus. Bertepatan di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Mas. Masih Jawa Timur. Nomor HP 082 396 098 454. Malah kandang Mas Bagus ini sebenarnya deket sama kandang saya Mas Bagus ya. Deket no, berapa kilo tuh Mas? Paling Bagus, kayak dukun ya Mas Bagus ya. Malah tamu ini jauh-jauh Mas Bagus ya. Biasanya gitu Mas. Nek piye ya? Kayak istilah, yes, cara ngomong kayak dukun Mas. Dukun kan sing cedek kadang ora roh. Iya. Sing adoh malah roh. Ini tadi dari mana terjauh tadi Mas Bagus waktu saya ke sini tadi? Tadi nganu Mas, orang ngengkel minta kemitraan gitu loh, ngeyel. Padahal kan saya buka kemitraan di area sekitar desa sini. Terus kalau jauh, belum bisa terus ngeyel. Gak apa Mas, nanti tak ngambil ke situ, nanti tak antar ke situ lagi waktu panen. Gimong ke orang sini Mas, Tulungagung. Pantai? Sini, pantai sini. Jauh itu Mas. Kemarin Ngawi. Ngawi nggih. Ngawi nggih. Ada ya maksudnya awang kasihan jauh ya Mas ya. Le sampean. Apa? Iya no Mas, soalnya vetenengi kan kalau hasilnya kan nggak banyak toh, nggak akeh lah istilahnya, nggak akeh. Tapi ada motivasi dewe. Memang sementara masih belajar, numpang disik kan nggak masalah. Nanti suatu saat kan bisa misalnya bisa jual diri di sana kan penak. Gitu. Nah, ini kita ngobrol sambil lihat situ nih nggak apa-apa. Nggih, monggo. Nah, ini kita ngobrol di sini. Kemarin wis terkirim, biasanya gini penuh. Biasa kemarin waktu malam itu full loh sampai sini Mas Bagus. Full Mas. Ini kan ini juga punya orang ini, punya orang Indramayu. Oh sudah beli kan bisa berarti. Beli terus istilahnya orang sudah percaya, sudah beli ya sudah bayar, tapi dia memang pengirimannya minta sudah positif bunting gitu. Bunting. Ini Indramayu. Ini sambil lihat sambil kita dengarkan mungkin gimana Mas Bagus permulaan dulu gitu ya Mas Bagus ya. Ya nek di sahabat sapi kan masih belum ini ya. Belum ada yang mungkin di Gaper atau di Domba Bagus. Oh saya juga punya YouTube Mas, tapi kan kadang Wedusi Bagus juga, tapi kan belum tentu yang menonton di situ sahabat sapi juga nonton kan gitu, belum tentu juga subscriber sahabat sapi. Awal mula saya beternak itu fattening Mas. Fattening nggih. Pengemuan asli pengemuan. Jadi misalkan breeding ya gemuk gitu.
Lah iya. Oh, karena dasarnya memang chef orang penggemukan. Ini padahal domba breeding ya? Domba breeding. Tapi gemuk. Domba breeding. Lah terus dulu kan saya fattening. Terus fattening itu kalau dulu seperti bibit dengan penjualan daging itu masih murah di bibit. Oh, dulu murah di bibit. Murah di bibit. Dulu itu bibit saya pertama fattening itu betina 20 sampai 22 ribu per kilo. Ya. Terus gemuannya bisa 24 sampai 26 ribu per kilo. 2017 itu. 2017. Oh, terus lama kok terbalik. Bibitnya yang mahal daripada gemuannya gitu. Terus akhirnya ada inisiatif kalau kita bisa mencetak domba sendiri, kenapa kita harus beli? Istilah mencetak domba sendiri kan cuma beli induk, beli jantan, modal pakan sudah bisa cetak cempe kan gitu, Mas. Kalau fattening kan kita terus beli bibitan, jual kan seperti itu. Jadi ya nggak nutup kemungkinan memang dombanya ya gemuk. Memang asli orang fattening. Dulu pernah ragu juga sih Mas, wong saya kan peternak, memang asli peternak dari dulu. Peternak dari kecil memang peternak. Terus saya merantau, pulang lagi peternak. Kok ndelalah pas pindah domisili di perdesaan. Kalau nggak punya lahan pakan kan memang susah. Terus akhirnya saya ngambil keputusan di fattening, atau penggemukan itu. Penggemukan, terus pengen breeding di 2020. Terus penggemukan ini neng breeding lah, nek dombaku lemu terus nek majer piye kan gitu. Oh iya. Bener. Ya terus akhirnya gimana ya, memang kalau piye ngarani ya ben gak majer piye gitulah Mas, kita buat formula tersendiri lah istilahnya. Biar nggak macer. Tapi ini produktif ya Mas ya? Produktif Mas, produktif. Ini malah ini bunting ini latasi 4 kali, 3 kali mau. Lah ini loh. 4 kali. Ini sudah terbukti 4 kali Mas Bagus ya? 4 kali. Bobot berapa loh Mas Bagus? Kayak bundar gini. Ini 80 kilo. 80? Ya 80 kilo. Itu 90 kilo. Yang ini? 90 kilo. Mas, padahal ini breeding loh ya? Breeding. Breeding, asli breeding. Asli breeding. Tapi kalau menurut saya kalau gemuk nanti majer itu mitos Mas. Loh, itu mitos dong Mas? Gemuk majer itu mitos. Kalau nutrisi yang kita masukkan itu benar. Wong keyakinan saya itu kalau domba gemuk otomatis dia kuat. Anaknya juga bagus di dalamnya. Wong buat induknya saja bagus, otomatis buat anaknya yang di dalam masih dicetak itu lebih bagus gitu. Berarti kurus berarti ya kurang nutrisi, otomatis anaknya juga kurang, ambingnya pun juga kurang kan gitu. Bener sih Mas. Gitu. Jadi selama ini majer itu kalau gemuk itu ya? mitos lah Mas, mitos. Iya, mitos. Ini bulat semua. Terus lanjut tadi Mas, dari breeding tadi? Dari breeding terus saya bingung. Nanti kan ya saya ikut mitos yang dulu itu. Majer itu? Pengen nek aku penggemukan. Orang penggemukan kalau nyawang domba kurus emang nggak betah. Oh, karena sering lihat domba gemuk. Ya itu nggak munafik sih Mas. Namanya peternak itu pasti suka kalau dombanya itu atau kambingnya itu gemuk. Bener. Itu pasti itu. Iya. Nek gemuk mesti seneng. Itu satu. Terus saya ada inisiatif gimana saya buat pakan biar gemuk tapi nggak majer. Kalau di fattening saja full fattening memang kemungkinan majer itu bukan karena majer, bukan. Kalau fattening kan nggak ada lawan jenis. Ya mestilah majer. Oh, karena nggak ada pejantan tadi ya, betina toh. Itu yang ngomong majer itu orangnya bukan dombanya. Gitu. Terus lagi domba atau kambing gemuk itu gini. Kan sekarang peternak-peternak kan mikirnya nanti kalau ternak kosnya mahal rugi, kosnya tinggi rugi gini guys. Pokoknya akal-akal lah pertanyaannya sekarang Mas. Itu sekarang gini. Dombanya biar bangun. Tapi memang Mas ini amit ya. Sampean pakani banyak atau gak bengak-bengak ini? Ya enggak, gini masih sisa ya mau gini toh loh makannya Mas. Emang apa? Gini loh ya itu tadi saya mau cerita itu. Oh mau cerita itu? Ya nggak apa-apa. Memang mungkin itu yang tahu orang luar Mas. Kalau saya sendiri memang biasa kalau orang kandang itu marem dengan ternaknya sendiri. Meskipun bagus atau enggaknya itu marem dengan ternaknya sendiri. Tapi kebanyakan orang luar itu kesini. Enggak dari desa sini, dari luar kota sampai luar pulau pun kesini. Itu ngomong kandang domba. Sekarang sudah ada nih jam berapa? Jam 1 ya? Jam setengah 2.
Itu kalau masuk kandang domba 1:30 mesti rame. Kalau di sini ya enggak. Mas. Aku mau syuting tuh sampai bingung di kandang domba karena mesti rame. Mbak Adi kayak suaranya taburan di sini. Ya enggak no. Itu dari awalnya. Nggih. Nek domba itu kalau memang konsumsi kalau kurus itu banyak. Jadi mending dilemok nih pisanai. Ben lemu bek buntu gini enggak masalah. Ben lemu enggak masalah. Soalnya gini. Nek gemuk, nggih. Terus mangan banyak udarane nyanti wong wis bengkut wetenge wis bek kok. Nggih. Kan sudah penuh perutnya, Mas. Iya. Otomatis kalau makan banyak kan enggak mungkin diarahkan kemana makanan itu. Kan gitu. Iya. Simpele cerita loh. Simpele ngomong gini. Piye ya? Carane ngomong ben langsung ben mudah dipahami. Atau mungkin jatahnya domba itu berapa gitu, Mas? Nek domba harusnya kalau menurut saya itu dilos dulu. Meskipun konsumsi 1, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo pun kalau mau ya dilos saya. Iya. Dilos. Paling selang berapa bulan Mas? 1, 2, 3 bulan wis otomatis nek pakane los, nutrisi cukup lemu Mas bek. Ya. Perutnya penuh, daging penuh wis pokoknya lemu lah, lemu. Ya. Dengan sendirinya ya mangane saiki waret to wis lemu. Kan gitu. Iya bener. Gak gerangsang ya Mas. Gak gerangsang. Tapi kalau selalu kekurangan, misalkan dia penuhi perut iki 10 kilo lah misalnya. Kok dikasih 5 kilo, berarti kan otomatis tetap kurang. Nggih. Tetap kurang dan kurang. Akhirnya nggak bisa gemuk, dipakan piro-piro ya kurang. Karena sebenarnya pemberian kurang. Dari penanganan awalnya. Dari penanganan awalnya itu. Sing bengok berarti yo amit lah. Mungkin kurang ya? Ya jelas kurang, Mas. Enggak ya wis kelaparan. Enggak cukup nutrisi, enggak cukup. Iya. Secara jumlah dan mungkin apa? Nutrisi ya Mas ya mungkin ya? Ya nutrisi bisa. Kalau nutrisi kurang seperti hijauan tok, itu bisa juga enggak rame, enggak mbambek, cukup juga bisa tapi dengan banyak. Kalau pakan sudah berhubungan dengan beli konsentrat otomatis pas sudah pakai uang, pakai konsentrat otomatis sedikit sudah kenyang gitu. Jadi kalau sudah kenyang ya emang enggak ini. Iki nek belum nanti jam 4 jam 5 ya belum ada suara. Gitu. Sehari berarti berapa kali di sini? 2 kali. Lah iya, 2 kali. Paling malam kalau perlu misalnya ada sisa gini saya kasih konsentrat tok. Konsentrat tok sudah. Konsentrat aja. Ini bukan kok sisa terus nggak mau, nggak. Memang kalau sisa, kalau nggak mau, otomatis perutnya kosong, mesti mbak-mbek. Iya. Tapi ini kok nggak mbak-mbek, otomatis cukup toh. Berarti ini sisanya berarti wis kelebihan ya? Sampe nes kakean. Kelebihan. Iya kelebihan. Nah ini gitu. Hasilnya seperti ini. Ini usia berapa loh Mas Bagus yang hitam ini? Itu 3 bulan Mas. 3 bulan? Iya 3 bulan. Bobot pinten nih Mas Bagus? Itu 28 kilo kemarin timbang. Iya. Berarti 1 bulan hampir 10 kilo Mas Bagus. Kalau di sini dulu ya, dikurang lahir dulu ya. Enggak, di sini memang kalau dulu konsep dulu orang ngarit atau bagaimana dulu, nggak usah nyontohkan orang, saya sendiri lah ngarit dulu. Pemikiran saya kan gini, piye ya intine ya sak pokoknya dipakan ben sak gede-gedene, sak bayi-bayine gitu. Kalau dulu kan bisa dikatakan samben, padahal dulu itu kleru. Wong ternak kok samben, kan harus kasih makan, kan nggak bisa samben. Nggak bisa. Jadi gini, piye ngarani ya? Nek dulu intine ngarit dipakane ben sak gede-gedene, ben sak mana-manake kan gitu, penting sehat gitu. Nah, sekarang kan dikonsep, Mas. Kalau bisa kan ternak jadi usaha. Jadi kita memang memasukkan operasional yang banyak atau bagaimana, emang semuanya beli sekarang itu. Semuanya beli soalnya ini biar bisa ternak banyak. Gitu. Kalau nggak beli ya repot juga. Berarti kalau Amit ngarit itu maksimal paling berapa gitu ya Mas ya? Paling kekuatannya tenaga paling ya 10-20 ekor sudah wis kesel lah Mas, lagi pun nggak bisa maksimal. Terus gedene ternak ya ala kadare gitu. Tapi kalau dengan konsep sekarang kan memang kita harus real tahu. Misalkan lahir seperti ini contoh. Iya, hitam. Ini kemarin bukan yang hitam besar itu loh ya. Ini yang di sini ya. Memang lahir saya timbang Mas. Iya. Jadi saya harus ada konsep biar nggak salah arah. Cara ternai ben gak kira-kira. Jadi memang konsumsi yang saya masukkan
kira-kira nanti saya ada target anak lahir itu harus berat sekian. Misalkan di kandang kita itu lahir itu minimal kalau anak tunggal, anak 1 ekor itu minimal betina 3,5, jantan 4 kilo. Itu lahir. Nanti di usia 4 bulan langsung 4 bulan Di usia 4 bulan ini kemarin saudara sudah laku ini. Jadi orangnya mau ditimbang. Saya jual timbang tuh, Mas. Oh iya. Timbang, Mas. Timbang, tapi ya real timbang tuh, Mas, di sini. Jantan, betina, induk, anak apa semua saya timbang. Cuma harga timbang berbeda gitu aja. Oh, tergantung grade ya? Tergantung grade, tergantung jenis gitu. Tapi memang real timbang. Jadi kita memang terbuka. Lemu dibeli lemu, kuru dibeli kuru ya. Iya, tapi nggak ada kuru sih. Ibaratnya bobot lah, bobot ya. Sesuai bobot. Jadi misalkan nanti suatu saat kita, suatu saat sekarang uang kandang saya sudah banyak. Di daerah sini kan ada 20 kandang mungkin. 20 kandang. Itu ya memang gitu tadi, orang sini sudah tahu semua. Jadi nggak usah dari seberang negara lah istilahnya. Kalau memang saya ini nggak betul-betul, ini sudah dimusuhi wong tonggo-tonggo satu kampung malan. Wong yang berdiri sendiri di sini kan satu saja, satu orang. Terus melebar sampai 20 kandang. Itu ya gitu memang. Saya ya timbang, semua timbang. Jadi saya beli harga timbang sekian, saya timbang. Jadi kandang sendiri tahu. Kalau memang kandang sini memang maksimal ya timbangannya bagus, hasilnya ya bagus. Kalau timbang sini kurang maksimal ya nggak bagus kan gitu. Jadi resiko ternak dari kandang sendiri, nggak dari saya. Ibaratnya kalau saya mau untung yo tak lemok nih. Iya, tak lemok kan ya Mas ya. Timbang. Karena dari dasar timbang. Iya, kalau timbang itu real, enak, nggak jogrok. Paling contoh ada Mas, misalnya timbang berapa harganya? Contoh tok sing di sini yang berapa sih? Sing normal berapa? Contoh kalau ini darah. Darah ini masih darah tuh Mas? Ini darah ini. Loh. Ini darah. Memang saya mau buat jumbo, ngawinnya rada lambat. Iya. Ini darah. Ini kemarin harga ini kemarin saya beli 100.000 per kilo ini. Oh, udah 100.000. Soalnya dia sudah grade-nya ini sudah mendekati cross texel tapi grade-nya sudah bagus. Ya. Itu 100.000 per kilo induknya. Tuh. Jadi ya kalau komposit seperti ini. Ya, ini. Ini kemarin ini 70.000, 80.000 betina. Iya. Betina 80.000. Ini malah 120 ini. Yang mana Mas? Ini. Oh ini jenis apa Mas? Ini cross texel sih Mas, tapi memang bagus. Buntutnya soalnya sudah agak pendek. Kalau cross texel kan kecil panjang. Kalau ini sudah agak pendek sedikit. Ini sudah mendekati lah. Kalau ngomongkan texel asli memang sudah nggak ada. Gitu. Segitu. Jadi ya kembali lagi ke perawatan tadi Mas. Tapi nanti jual ke sini pun juga timbang, ya. Ya timbang Timbang. Jadi ada. Saya kemitraan memang fattening Mas. Oh yang fattening. Fattening. Ya? Terus ini sudah mulai kemitraan di breeding. Kemitraan di breeding juga ada. Ada. Ya? Jadi ya misal mau fattening ya monggo, mau breeding juga. Kalau breeding malah bisa kemana-mana bisa. Kalau fattening memang khusus di daerah sini. Kalau yang jauh mau ngambil mau nganter monggo. Tapi kalau untuk breeding di luar daerah juga bisa. Itu nanti intinya misalkan beli satu paket gini. Ya. Lokal. Mana Mas? Yang ini ya? Ini kan lokal. Iya lokal. Lokal dengan satu bejantan. Bejantannya apa ini Mas? Ini bejantannya cross sopas. Oh. Makanya ini merah ini ya? Ya. Sopas. Ya. Nah ini nanti anaknya ini, anaknya ini Pak minimal dimaksimalkan di 4 sampai 5 bulan anaknya saya beli. Ya. Kalau lokal di harga apa dibahas pisan ya? Gak apa ya? Gak apa-apa lah. Gak apa ya? Anaknya kalau lokal saya beli 55.000 per kilo betina, jantannya 65. Ini yang lokal ya Mas? Lokal, anak lokal betina lokal bejantannya ini. Terus kalau induannya sudah crossing seperti inilah Mas, crossing inilah Mas. Oh, yang sudah berintik lah istilahnya atau komposit. Ya? Itu anaknya nanti saya beli untuk betinanya 60, jantannya 70. Selisih 10.000. Waktu kemitraan itu sudah dibahas ya? Sudah timbangannya rame nemburi Mas. Engko dari mau ngambil monggo enggak ya monggo. Takutnya kan gini. Loh. Lah wong induke beline sampai 100.000 per kilo kok. Anaknya kok panennya segitu. Induk kan beline satu kali.
anaknya kan cuma biaya operasional pakan. Oh, nggih. Anak kan induk kan aset. Apa yang saya beli induknya kan bukan, kan anaknya. Anaknya berarti kan untuk mengembalikan si pakan operasional kan gitu. Lagipun induk kan milih. Gitu. Kalau ngawur, kalau bibitnya sembarang nanti induknya sama harga anaknya sama ya saya campur. Bibitnya sembarang, ngawur kan gitu. Soalnya kalau untuk induk, untuk pejantan sendiri kan milih. Iya. Jadi otomatis yang berkualitas ya, gitu. benar. Terus anaknya nanti kan istilahnya kan piye ya? Breeding tuh gini loh Mas, wong modal induk yang bagus, modal pejantan yang bagus kan cuma 1 kali tok. Iya. Terus tinggal mengatur operasional dikonsumsi rumput atau konsentrat seperti itu. Lah nanti ya, itu kan menghasilkan anak bisa dijual itu. Nah, itu yang saya beli bukan induknya. Jadi induknya jangan tetap ada kan? Ini tetap ada. Nilai aset awalnya ya Mas. Tetap loh itu ya. Iya, misalkan itu kan kemitraan otomatis kerjasama yang sudah terikat. Nggih. Kan gitu. Semisal kok memang sekarang momennya itu momen-momen breeding. Ya. Misal anak crossing bisa dijual lebih dari harga kontrak dari saya, nggih monggo. Oh, nggak apa-apa. Nggak masalah, bisa koordinasi. Mas, semisal ini mumpung harga seperti ini domba saya mau dibeli teman saya, dibeli orang sana, nggak masalah, koordinasi aja. Jadi memberi kebebasan malah. Bebas pol. Mau beli dari saya kembali ke saya terima. Mau beli di saya nanti jualnya keluar nggih monggo. Ibaratnya misalnya amit lah mereka belum bisa jualan pun bisa ndek sampean. Saya tapi terima. ketika mereka bisa jualan, Bisa jual sendiri. ya wis ndak masalah ya. Nggak masalah. Soalnya gini, satu Indonesia lah. Nggih. Wis Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu harga itu global, Mas. Iya. Global itu dari dulu. Iya. Global. Kalau sistem timbang memang harganya itu global. Daging loh ya. Iya. Itu harga itu global. Jadi misalkan orang Jawa Barat beli di Jawa Timur itu kan transportnya itu loh. Iya. Mending sama-sama harga kan beli di Jawa Barat kan bisa. Iya. Kan gitu, berhubung untuk perkenalan beli di Jawa Timur nggak masalah. Nanti toh suatu saat mengedukasi yang di sana biar bisa jual beli di sana kan enak. Benar, ya. Gitu. Jadi memang kalau jauh nanti rugi di operasional, rugi di transport kan 1 kali. Iya. Untuk pembelajaran seperti itu. Jadi untuk peternak sekarang misalkan masih belajar itu salah besar. Yang sudah belajar itu banyak. Yang kurbannya itu sudah banyak. Seperti saya sudah mengalami istilahnya dari pertama ternak sudah mengalami kerugian, kematian, kehapusan jual beli sudah. Jadi untuk peternakan sekarang itu tinggal tanya. Melok ini wis cukup. Lah kenapa kok masih belajar? Sudah dipelajari, tinggal tanya. Kalau saya dulu malah nggak ada yang saya tanyakan. Saya tanyakan nggak ada, mau tanya sama siapa kan gitu. Iya, betul. Karena itu enaknya sekarang seperti itu. Iya sih. Kalau sekarang ya itu ibaratnya sambil belajar beli di jenengan. Tapi nanti udah bisa ya lepas sendiri ya Mas. Iya, lepas sendiri, bebas kok. Iya. Bebas pol. Tadi yang mana ya kemarin orang Ngawi itu juga gitu ngambil. Masa mau ikut kemitraan jenengan loh, kemitraan apa? Fattening mah apa? Soalnya untuk di daerah sekitar sini. Yeah. Soalnya untuk fattening sendiri keuntungannya nggak banyak. Gitu. Jadi berapa tuh Mas Bagus? Mungkin Kalau- per ekor itu bocoran aja kalau fattening. Kalau fattening betina paling 100.000 sampai 150.000 lah itu Mas di 80 hari sampai 3 bulan lah. 3 Rata-rata pina 3 bulan lah. 3 bulan 150 dalam ya? tapi enggak 3 bulan up lah ya, Iya. betina. Itu 100 sampai 150 per ekor. Itu kalau jantan itu jantan bisa minimal 300.000 malahan 3 bulan. Jangan lebih itu ya. Iya. Jadi peternak, tapi kebutuhan jantan cuma di pasca kurban Kurban, gitu. Jadi untuk peternak domba atau sapi atau kambing naik kurban gane panenan itu rugi besar. Pol. Karena pas mahal-mahal ya. Pas mahal-mahale, dong itu satu kebanggaan kita bisa mensuplai kebutuhan kurban loh Mas. Iya benar. Wong ujungnya peternak kan memang supplier kurban Mas. Gitu. Double ya Mas ya. Kita Iya. nyuplai ibadah sama dapat rezeki ya. Iya, gitu. Seperti kurban saya sendiri kan banyak Mas. Iya. Banyak. Nah itu tadi mungkin itu perkenalan awal ya Mas ya. Nanti bahas apa lagi gitu bisa ya Mas? Iya. Bisa. Tentang apa gitu. Nanti Kadang kan piye ya?
Pokoknya sing jenengan tanyakan saya mesti jawab kok. Soalnya saya nggak iso ngarang mari Mas, Lah, apa yang iya, saya iya. lakukan. Iya benar. Gitu. Oke Mas, Bu. Ini garai kemarin mau dibuat foto pas full ya. Ini pas nggak full ya. Mau foto saya bentar gimana Mas bagus ya. Sini ya Mas. Yes. Nanti buat thumbnail lah. Ini terus nanti kita bahas mungkin tentang ini pakannya apa atau apa gitu ya Mas bagus ya. Iya bisa. Cara buatnya atau apa gitu. Iya. Nanti kita kan bisa. Ada tambahan nggak Mas bagus di perkenalan ini? Untuk tambahan apa ya? Motivasi ya. Iya motivasi lah. Untuk bagi peternak. Terus selalu semangat, jangan ragu untuk menjalankan peternakan. Mergane peternakan ini piye ya? Gak penake nek ngen-ngen, tapi kalau sudah dijalankan penak. Tenan peternakan itu ya. Cuma gimana ya? Cuma modal induk, modal jantan, ada bang pakan, ada kandang deh toh. Iya. Kan ada persiapan kandang, induk, jantan, ada pakan. Kita sudah bisa buat domba, nggak usah beli. Kan gitu. Iya. Jadi untuk peternak, untuk yang mau berangkat peternak, jangan tunggu waktu yang lama lah istilahnya, terus langsung peternak saja. Gitu. Oke teman-teman, tadi dari Mas Bagus perkenalan. Habis ini kita lanjut untuk materi lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.